Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiana sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian walimatul ursi. Walimatul ursi berasal dari kata walimah yang berarti pesta makanan atau versi lain yaitu berkumpul. Secara syar'i bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan. Sedangkan al-asri sendiri yaitu pesta perkawinan. Menurut Syekh Hamil Muhammad Uwaidah, walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Menurut Imam Muhammad bin Ismail As-San'ani, walimatul ursi adalah sebagai tanda pengumuman untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan. Menurut Imam Ibnu Qudamah dan Syekh Abu Malik Kamal As-Said Salim, al-walimah merujuk kepada istilah untuk makanan yang biasa disajikan ataupun dihidangkan pada upacara pernikahan perkawinan secara khusus. Sedangkan menurut Said Sabiq, walimah juga dapat diartikan dengan kata walam yang berarti perhimpunan karena pasangan suami istri yaitu berhimpun. Dalam kamus bahasa Arab, makna walimatul ursi adalah makanan acara pernikahan atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya. Menurut Imam Masrudi, walimah adalah acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan walimah dalam literatur bahasa Arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Berbagai penjelasan di atas yang bersumber dari para ulama dan tokoh Islam, maka yang dimaksudkan dengan walimatul ursi itu adalah jamuan makanan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Sebagai salah satu uslub untuk mengumumkan pernikahan kepada halayak agar tidak menimbulkan syubhat ataupun kecurigaan dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan ataupun berzina, karena belum diketahui statusnya sudah menikah atau belum. Juga sebagai rasa syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan dasar hukum walimatul ursi. Dasar hukumnya ini ada dua. Yang pertama ada yang mewajibkan, yang kedua ada yang mensunahkan. Sebagai suatu kewajiban, yakni dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahi Sofiyah dan kemerdekaannya sebagai mas kawinnya. Kemudian beliau menyelenggarakan walimah selama 3 hari. Hadis di atas ditegaskan pula oleh pandangan bahwa hukum menghadiri undangan jumhur ulama menganut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan ke walimah adalah fardhu ain atau wajib. Kemudian walimah sebagai sunnah muakkad. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ketika ia menikah, semoga Allah memberkahimu, adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing. Dan kemudian Imam Ahmad berkata, walimah itu hukumnya sunnah. Selanjutnya, waktu pelaksanaan walimah ini bisa dilakukan kapan saja, bisa setelah dilangsungkannya akad nikah maupun bisa pula ditunda beberapa waktu sampai berakhirnya hari-hari pengantin baru. Namun disenangi 3 hari setelah dukhul, akan tetapi tidak ada batasan tertentu untuk melaksanakannya. Mungkin hanya itu dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iza Afkarina Maulidia sebagai pemateri terakhir akan memaparkan perihal hukum menghadiri walimatul ursi. Nah, secara umum menghadiri undangan bagi setiap orang yang diundang oleh saudaranya yang muslim, wajib hukumnya untuk menghadirinya selama tidak ada uzur atau halangan untuk menghadirinya. Dan hal itu merupakan fardu ain, artinya setiap orang secara pribadi harus menghadiri tanpa diwakili oleh orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, aku bacakan kepada Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya. Berdasarkan hal itu, maka menghadiri walimatul ursi hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Tetapi dalam menanggapi hal ini ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mendatangi sebuah walimatul ursi hukumnya fardu kifayah, yaitu sebuah perbuatan yang apabila seseorang atau suatu kelompok telah melakukannya, maka orang lain dianggap gugur kewajibannya. Ada beberapa hal yang diharamkan oleh syara untuk menghadiri undangan walimatul ursi, yaitu yang pertama, apabila seseorang diundang ke walimatul ursi yang di dalamnya ada kemungkaran. Jadi seperti di dalam undangan tersebut disediakan minuman keras, lalu makanan-makanan yang dilarang oleh Islam seperti itu kita dianjurkan untuk tidak menghadirinya gitu. Lalu yang kedua, apabila yang diundang dalam walimah tersebut hanya orang-orang kaya, jadi tidak boleh seperti itu. Dalam acara walimatul ursi, siapapun harus diundang sanak saudaranya, tidak memandang bagaimana faktor ekonomi keluarga mereka. Lalu yang ketiga, resepsi pernikahan tersebut menjadi ikhtilat atau campur baur antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan. Hal ini guna menghindari bentuk-bentuk kemaksiatan. Disepakati bahwa para wanita wajib menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi makanya kan biasanya di suatu pernikahan itu jika sedang mengundang seseorang, tempatnya itu dibedakan, seperti perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Itu salah satunya mencegah hal seperti ini. Dan dianjurkan dalam Islam saat menghadiri acara walimatul ursi tersebut, laki-laki menggunakan pakaian yang sopan dan wanita pun seperti itu, ya menutup aurat itu. Begitu juga dengan uzur-uzur yang lainnya seperti sakit, hujan lebat dan lain-lain, itu diperbolehkan seseorang tidak menghadiri undangan resepsi pernikahan. Ya intinya keadaan yang sekiranya memang tidak bisa untuk kita hadir ke undangan tersebut, itu tidak apa-apa. Lalu Ibnu Hajar mengatakan syarat-syarat wajib memenuhi undangan sebagai berikut. Salah satunya, yang pertama, pihak yang mengundang mukallaf, merdeka, dan dewasa atau berakal sehat. Jadi jika mungkin orang yang mengundang itu kurang waras atau bagaimana, itu dianjurkan kita ya tidak menghadirinya begitu. Lalu yang kedua, undangan tidak boleh dikhususkan bagi orang-orang kaya saja dan meninggalkan orang-orang miskin. Jadi seperti tadi, siapapun harus diundang yang mereka kenal begitu, sanak saudaranya lah, tidak memandang bagaimana kondisi ekonomi keluarga mereka. Dan masih ada beberapa syarat lainnya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.